Perkenalkan, di sini saya Ahmad Busairi dan rekan saya. Dan saya Nur Sadik dan saya Syahril Ramadhani. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini kami ingin mempraktekkan cara perakitan atau pembongkaran pada laptop. Dan di sini kami menggunakan laptop merek Acer tipe 4349. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Pertama kita matikan laptopnya. Untuk menunggu proses laptopnya sampai mati. Pertama, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuka keyboard. Pertama, kita dorong penahan yang ada pada sisi atas keyboard seperti ini. Setelah itu, kita tarik keluar keyboardnya dan kita lapaskan kabel penghubung antara keyboard dan motherboard. Kita tarik. Setelah itu, kita lepaskan juga kabel penghubung touchpad pada keyboard seperti ini. Sebelum membongkar monitor, pertama-tama membuka skrupnya. Nah, setelah itu buka yang ada di samping-sampingnya dengan perlahan, karena jika terlalu keras maka patah. Dengan secara perlahannya atau sedikit-sedikit. Nah, setelah lepas maka penutup bagian depannya dilepas saja. Nah, untuk melepas monitornya, maka jangan lupa skrupnya dilepas semua. Nah, ini pelepasan sambungan kabelnya sebelum untuk melepaskan monitor.
Nah, sedangkan melepaskan bagian sambungan yang di bawah ini, maka cukup menariknya ke bawah. Nah, ini proses pelepasan skrupnya yang ada di samping-samping. Nah, untuk melepaskan skrup yang ada di sampingnya, maka monitornya dipegang. Jika kalau tidak dipegang, maka monitornya akan jatuh. Nah, ini skrup yang terakhir. Mula-mula, sebelum membongkar komponen-komponen yang terdapat pada motherboard, lepaskan baterai, dan setelah itu longgarkan dan lepaskan semua baut atau skrup yang terdapat pada casing bawah laptop, agar bisa mengangkat casing tersebut. Dan jangan lupa untuk menaruh baut-baut tersebut di tempat yang aman, agar tidak berserakan, dan letakkan secara terpisah bagi baut yang berbeda warna, jenis, atau bentuknya. Setelah skrup telah terangkat semua, maka kita akan melepaskan casing tersebut dan pastikan mengangkatnya dengan hati-hati. Ya, inilah tampilan motherboard yang terdapat pada laptop Acer tipe 4349. Yang pertama akan dilepas yaitu CD-ROM. Pastikan tidak ada skrup yang menghambat pelepasannya dari slot motherboard. Langsung saja dorong perlahan CD-ROM sampai terlepas. Dan ini adalah kabel penghubung antara motherboard dan USB. Cara melepasnya ialah mengangkat klip pengaman dari slot motherboard tersebut ke atas sampai terdengar bunyi dan bisa diangkat. Selanjutnya, slot yang terdapat pada USB. Selanjutnya, pelepasan komponen harddisk, yaitu dengan cara mendorongnya ke satu arah yang berlawanan. Dan selanjutnya, pelepasan RAM, yaitu dengan cara melebarkan klip pada samping kiri kanan sisi RAM dan menariknya dari slot. Kemudian melepas kabel LAN card dengan cara menariknya ke atas. Beserta komponen LAN card-nya dengan cara melepaskan skrup yang terdapat pada sisi. Dan menariknya keluar dari slot. Dan ini adalah fleksibel. Melepasnya itulah dengan cara menarik ke atas dari slot fleksibel tersebut. Selanjutnya, melepaskan penghantar dingin dari besi logamnya heatsink
yaitu cukup melonggarkan skrup dan setelah itu mengangkatnya. Apabila skrup sudah dilonggarkan semua, maka besi tersebut dapat diangkat. Selanjutnya, melepaskan kabel heatsink dari slot pada motherboard dengan cara mengangkatnya ke atas dengan pelan-pelan. Dan setelah itu heatsink bisa diangkat. Kemudian melepaskan prosesor dari motherboard, yaitu dengan cara memutar klip pengaman yang berbentuk seperti skrup tersebut, yaitu memutar 180 derajat sampai ada pergerakan dari prosesor tersebut dan prosesor dan semua komponen pada motherboard sudah terangkat. Kemudian melepaskan motherboardnya dari casing laptop, yaitu dengan cara memastikan semua kabel yang menempel pada slot sudah dilepas semua. Dan motherboard pun sudah bisa dilepas. Sekian pembongkaran dari kami, dan selanjutnya adalah proses di mana semua perangkat ini akan dipasang kembali dan akan dijelaskan oleh rekan kami yang lain. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Baiklah, saya Edwin Tandiaru dan teman saya Jordi Effendi. dan saya Dijon Putrahman. Kami akan melanjutkan di video tutorial tentang pembongkaran dan pemasangan. Maka sebentar lagi kami akan memasang kembali yang telah dibongkar oleh teman-teman kami yang tadi. Baiklah, yang pertama kita pasang kabel sound dan kabel power. Kabel sound ini fungsinya sebagai penghubung dari motherboard untuk mengeluarkan suara ke speakernya, dan kabel powernya dipasang. Lalu balik kembali motherboardnya, posisikan kembali seperti semula. Pastikan berada pada tempatnya. Kemudian berikan skrup. Pastikan terpasang dengan benar. Kemudian pasang kembali kabelnya. Ini adalah kabel yang menghubungkan charger ke motherboard. Kemudian pasang kabel fleksibel. Kabel fleksibel ini fungsinya untuk menghubungkan dari motherboard ke monitor. Jadi suatu saat jika memang laptop teman-teman itu bermasalah di monitor, boleh dicek di sini di kabel fleksibelnya. Kemudian rapikan kembali kabel-kabelnya, posisikan kembali seperti semula. Di situ ada biasanya kaitan-kaitannya, masukkan kembali.
Fungsinya supaya nanti saat casingnya ditutup dia tidak terjepit kabel-kabelnya. Kemudian kita pasang, ini namanya WiFi card. WiFi card ini fungsinya untuk sebagai hardware dari WiFi. Jadi kalau WiFi cardnya tidak terpasang, laptop kita tidak bisa menangkap sinyal dari WiFi. Berikan skrupnya. Kencangkan. Ya, lalu ini kabel penghubung WiFi-nya. Pasang tepat di pada WiFi card-nya dan telah selesai. Selanjutnya, saya akan memasang prosesor. Jadi prosesor ini berfungsi sebagai otak dari komputer. Ya, sebelum kita memasang prosesor, kita perlu melihat pin yang ada pada prosesor tersebut. Dan slot untuk prosesor pada motherboard kita perlu cocokkan. Lalu kita letakkan saja, tidak perlu ditekan. Dan bila tidak bergoyang, maka prosesor telah pas. Kita putar 180 derajat ke kanan. Selanjutnya, saya akan memasang fan heatsink. Jadi, fan heatsink ini berfungsi sebagai alat pendingin pada prosesor. Ya, kita letakkan dulu pada bagian motherboardnya dan kita rapikan kabel-kabel yang ada di samping fan heatsink. Kita colok kabel penghubung fan heatsink pada motherboard. Setelah itu kita pasang skrup yang ada di atas prosesor. Selanjutnya kita akan memasang RAM. Untuk memasang RAM ini, kita lihat dulu port pada motherboard apakah telah cocok pada RAM. Bila telah cocok, kita colok pada portnya lalu kita tekan sampai ada suara seperti ini. Setelah itu kita tekan ke bawah. Selanjutnya kita akan memasang hard disk. Hard disk ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara permanen. Ini kita rapatkan. Setelah itu kita pasang kabel penghubung motherboard dengan USB.
kita colok pada portnya. Lalu kita tekan kanan dan kiri. Setelah itu kita colok lagi yang ujung satunya. Untuk mencolok ini kita perlu melihat apakah slot yang tertancap tidak miring. Aduh. Selanjutnya kita pasang casing belakang laptop. Bisa dilihat cara memasang yang saya lakukan. Kita rapatkan sekeliling bagian laptop. Setelah itu kita memasang CD-ROM. Setelah itu kita memasang skrup yang ada di belakang laptop. Ya, saya akan menjelaskan cara memasang LCD dan keyboard. Pertama-tama kita balik dulu ke posisi laptop ke posisi semula. Buka laptop. Terus tegakkan engsel ke posisi terbuka seperti saat membuka laptop. Ambil LCD, pasang kabel fleksibel ke belakang LCD. Ya, dipasang seperti ini. Di saat memasang, saat pemasangan, sangkutkan dan tarik ke atas. Baru segel kembali dengan selotip bawaan dari fleksibel warna kuning. Terus rekatkan kabel fleksibel kamera atau webcam di perekat bawaan dari belakang LCD. Setelah terpasang, posisikan LCD ke engsel. Dan setelah diposisikan ke engsel, baut tepi LCD dengan engsel pakai skrup. Ya, karena tangannya sini agak banyak, jadi ya lumayan lah berat. Baut LCD dan engsel dengan skrup, tapi jangan terlalu kencang karena kita memposisikan lubang skrup pada LCD dan engsel disamakan. Setelah terpasang dua, kita pasang lagi ke sebelahnya. Ya, kita pasang lagi buat skrup ke sebelah.
Setelah bautoscope kiri kanan terpasang, jadi tinggal kita kencangin baut-bautnya ke kedua sisi LCD dan engsel. Setelah itu kita kencangi buat LCD sebelah. Setelah buat skrup kiri kanan LCD kencang, kita pasang cover LCD-nya serta pasang kabel fleksibel webcam ke kamera webcamnya di posisi covernya seperti ini di atas. Nah, setelah terpasang, kita baut covernya dengan skrup agar kencang. Dan pasang juga buat skrup pada cover bagian bawahnya. Setelah kencang buat skrup pada LCD dan covernya, kita pasang cover bagian depannya. Ya, ada baut yang ketinggalan satu. Setelah itu kita pasang covernya, cover depan LCD, lalu kita rekatkan. Ya, rekatkan atau ditekan seperti ini sampai terbunyi. Nah, setelah rapat, kita pasang keyboardnya. Ya, ini sudah rapat covernya. Sekarang saatnya membaut covernya. Di sini baut covernya ada dua di bagian bawah dekat engsel. Setelah selesai, kita pasang fleksibel touchpad sebelum memasang keyboard. Karena jika tidak dipasang, maka touchpad dan tombol kliknya tidak akan berfungsi.
Ya, kita pasang keyboardnya. Sebelum memasang kita lihat dulu fleksibel keyboard. Jangan sampai terlipat saat pemasangan fleksibel keyboard. Lipatnya dalam artian saat selesai dipasang kita ngelipatnya ke arah. Jadi takutnya kalau misalnya saat pemasangan keyboard fleksibelnya miring, posisi lipatannya miring, jadi takutnya rusak fleksibelnya. Ya, agak lumayan sulit bagian sininya. Ya, seperti ini contohnya ya, lurus. Setelah terpasang, kita tekan keyboardnya sampai terbunyi. Setelah selesai ditekan, maka pemasangan selesai. Setelah itu kita pasang baterai. Setelah selesai pemasangan baterai, kita nyalakan laptopnya. Ya, laptop sudah kondisi mulai nyala dan kondisinya normal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.